Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Desa Aristia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas prediksi soal literasi bidang pendidikan dan kebudayaan untuk persiapan SKB CPNS 2020. Seperti di video sebelumnya, saya akan menampilkan soal, kemudian memberikan jeda waktu untuk teman-teman menjawab. Setelah itu, saya akan menginformasikan jawabannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Dosen tetap non-PNS dan dosen tetap PTS mendapat 1. Gaji pokok, 2. Penghasilan yang melekat pada gaji, 3. Penghasilan lain, 4. Jaminan kesejahteraan sosial, 5. Maslahat tambahan. Manakah yang benar? A. 1 dan 4, B. 1, 2 dan 4, C. 1, 4 dan 5, atau D. Benar semua? Pembahasannya berdasarkan Permendikbud RI nomor 84 tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tetap non-PNS pada perguruan tinggi negeri dan dosen tetap pada PTS pada pasal 11 ayat 1, jawabannya D. Benar semua. Soal nomor 2. Program Indonesia Pintar atau PIP bertujuan bagi pendidikan tinggi. 1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. 2. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non-akademik. 3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal dan atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial. 4. Meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. Manakah yang benar? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1, 2 dan 3, atau D. Benar semua? Pembahasannya berdasarkan Permendikbud RI nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar pada pasal 2 huruf B, jawabannya D. Benar semua. Nomor 3. Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip A. Efisien, efektif, transparan, akuntabel, mandiri, dan manfaat. B. Efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan mandiri. C. Efisien, efektif, akuntabel, mandiri, kepatutan, dan manfaat. D. Efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Pembahasan berdasarkan Permendikbud RI nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar pada pasal 3, jawabannya D. Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan, dan manfaat. Nomor 4. Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu prinsip A. Akuntabel, B. Kepatutan, C. Transparan, D. Manfaat. Pembahasan berdasarkan Permendikbud RI nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar pada pasal 3 huruf D, jawabannya A. Akuntabel. Nomor 5. Menteri menyediakan KIP berdasarkan data anak usia titik-titik tahun sampai dengan usia titik-titik tahun dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Untuk mengisi titik-titik tersebut yang benar adalah
A 5 dan 20, B 6 dan 21, C 4 dan 21, atau D 7 dan 21. Pembahasan. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada pasal 7 ayat 1, Menteri menyediakan KIP berdasarkan data anak usia 6 tahun sampai dengan usia 21 tahun dan mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Jawabannya B. Nomor 6, pembiayaan pencetakan KIP dapat dibebankan pada anggaran titik-titik atau dibebankan kepada mitra penyalur sesuai dengan kuota nasional masing-masing. A. Kementerian, B. Pemda, C. Pemerintah pusat, atau D. APBN. Pembahasan. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada pasal 8, jawabannya A. Kementerian. Lanjut, nomor 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang kerjasama perguruan tinggi adalah A. Permendikbud RI nomor 14 tahun 2014, B. Permendikbud RI nomor 45 tahun 2019, C. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014, D. Permendikbud RI nomor 92 tahun 2014. Pembahasan. Jelas, jawabannya A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang kerjasama perguruan tinggi adalah Permendikbud RI nomor 14 tahun 2014. Nomor 8. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip 1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, 2. Menghargai kesetaraan mutu, 3. Saling menghormati, 4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, 5. Berkelanjutan, 6. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan atau internasional. Manakah yang benar? A. 1, 2, 4, dan 5, B. 1, 2, 3, dan 5, C. 1, 2, 3, 4, dan 5, atau D. Benar semua. Pembahasan. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi pada pasal 3, jelas jawabannya D. Benar semua. Nomor 9 adalah soal isian. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku titik-titik. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada pasal 8, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Nomor 10. Kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis disebut dengan pembahasan. Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2012 pada pasal 10, kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis disebut dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen di bawah untuk mendukung saya membuat video yang bermanfaat. Subscribe channel YouTube saya Desa Aristia, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi kalau saya sudah mengupload video terbaru, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.